Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa min kulli dhanbin nastaghfiruh. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. Bapak-bapak sekalian, jamaah sholat subuh Masjid Ar-Raudhah yang semoga dimuliakan Allah dan seluruh peserta kajian online. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Tidak henti-hentinya kita berusaha untuk menjadikan diri kita menjadi pribadi yang bersyukur. Dengan cara apa? Mempergunakan setiap nikmat-nikmat Allah sebagai sarana kita untuk beribadah kepadanya. Semoga seiring bertambahnya kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah, bertambah pula rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita di dalam membahas kitab Tauhid, di mana pertemuan kita masih membahas seputar pembatal-pembatal keislaman, pembatal-pembatal keimanan. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas dua pembatal keislaman. Yang pertama adalah mengaku mengetahui perkara gaib, maka ini termasuk pembatal keislaman. Yang kedua, melakukan perbuatan sihir juga termasuk hal-hal yang bisa membatalkan keislaman. Maka kedua hal ini sangat penting untuk kita fahami sehingga kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan ini, dan kita juga mengetahui apa hakikat dari mengetahui perkara gaib, kemudian hakikat daripada sihir itu sendiri dan seterusnya. Maka untuk kesempatan kali ini, jemaah yang dimuliakan Allah, kita akan membahas perkara pembatal keislaman selanjutnya, yaitu membenci syariat Islam. Membenci syariat Islam ini, Bapak Ibu sekalian, termasuk hal-hal yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Meskipun pelakunya mengamalkan syariat tersebut. Jadi, meskipun dia mengamalkan satu ajaran Islam, ketika dia memiliki kebencian terhadap syariat tersebut, maka hal ini bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Nah, dalam masalah ini ada satu pertanyaan. Mengapa orang yang membenci syariat Islam itu bisa dihukumi keluar dari Islam? Artinya dihukumi kafir, ya, keluar dari Islam. Maka
Maka tentunya di sini ada beberapa sebab. Orang yang membenci syariat Islam itu bisa dihukumi keluar dari Islam itu karena beberapa sebab. Maka sebab-sebab ini yang coba untuk kita jelaskan, kita jabarkan, semoga bermanfaat untuk kehidupan ibadah kita dan menjaga akidah kita. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Sebab pertama, mengapa orang yang membenci syariat Islam itu disebut ataupun dihukumi keluar dari Islam? Sebab yang pertama adalah karena dengan membenci syariat Islam itu dia telah melakukan perbuatan nifak, ya, perbuatan nifak atau perbuatan kemunafikan. Sebenarnya kalau perbuatannya disebut dengan nifak, sedangkan pelakunya disebut dengan munafik. Baik, jadi orang yang membenci syariat Islam itu dihukumi keluar dari Islam karena dia telah melakukan perbuatan nifak. Dan dengan nifak, jenis nifak i'tiqadi. Jenis nifak i'tiqadi, yaitu dia melakukan perbuatan nifak dengan jenis nifak i'tiqadi. Baik, kita jelaskan jamaah sekalian. I'tiqadi, nifak i'tiqadi itu artinya adalah perbuatan kemunafikan yang bersifat i'tiqad. I'tiqad itu artinya keyakinan. Karena perbuatan kemunafikan itu ada dua macam, jemaah sekalian. Perbuatan nifak itu ada dua macam. Yang pertama yaitu adalah tadi kita sebutkan nifak i'tiqadi, yaitu nifak yang berkaitan dengan keyakinan. Dan ini termasuk juga disebut juga dengan nifak akbar. Nifak akbar atau nifak yang paling besar. Sama seperti ada kalau dosa besar, dosa kecil. Nah, sama juga dengan perbuatan kemunafikan itu bisa digolongkan perbuatan nifak yang kecil maupun yang besar. Nah, jadi nifak i'tiqadi, nifak yang berkaitan dengan keyakinan itu kategorinya adalah nifak akbar, yaitu perbuatan kemunafikan yang sangat besar, menunjukkan sangat parahnya perbuatan ini, yang dimuliakan Allah. Nah, nifak i'tiqadi ini ya, itu secara otomatis bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Jadi barang siapa yang melakukan nifak i'tiqadi yang berkaitan dengan keyakinan, maka itu bisa menjadi sebab yang mengeluarkan seseorang dari ajaran Islam. Kemudian nifak ini juga berkaitan dengan i'tiqad atau keyakinan. Jadi segala bentuk-bentuk kemunafikan yang berkaitan dengan keyakinan, maka ini disebut dengan nifak i'tiqadi. Nah, para ulama menyebutkan jemaah sekalian, nifak i'tiqadi ini memiliki beberapa tanda, memiliki beberapa poin-poin yang harus kita ketahui. Seseorang disebut telah melakukan perbuatan nifak i'tiqadi, perbuatan kemunafikan yang sifatnya keyakinan, maka bentuknya itu ada enam. Ada enam macam. Yang pertama, takdzibur rasul wa takdzibu ma jaa bihi rasul. Yang pertama adalah, atau kita sebutkan ini dua pasang sebenarnya. Jadi mendustakan Rasul dan mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul. Ini perbuatan kemunafikan yang i'tiqadi, yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Ketika ada orang yang mendustakan Rasulullah, saya nggak percaya dengan Rasulullah itu.
Ya, Rasulullah itu adalah manusia biasa dan dia hanya mau cari pamor saja. Dustakan Rasul. Dan bisa juga mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Ya, apa itu? Saya nggak percaya dengan syariat sholat, saya nggak percaya dengan syariat zakat dan seterusnya. Maka ini disebut dengan nifaq i'tiqadi. Yang ketiga dan keempat, ya, poin-poin nifaq i'tiqadi itu adalah takdzibur rasul wa takdzibu ma jaa bihir rasul. Mendustakan Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Kalau tadi kalau yang pertama kedua, mohon maaf, mendustakan Rasul dan apa yang dibawa oleh Rasul, maka yang ketiga dan keempat membenci Rasul dan membenci apa yang dibawa oleh Rasul. Ini yang ketiga dan keempat. Jadi kalau ada orang yang membenci, nanti kita akan sebutkan contoh-contohnya, namun sekilas. Jadi contoh orang membenci Nabi seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik pada zaman dahulu. Mereka kalau di hadapan Rasulullah tunduk-tunduk, ya, menunjukkan penghormatan mereka. Namun ketika di belakang Rasulullah, maka mereka mereka membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang ketiga dan keempat membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membenci apa yang dibawa. Maka ini sekali lagi bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Sedangkan yang kelima dan keenam itu adalah gembira jika agama Islam mengalami kemunduran. Jadi kalau ada melihat fenomena umat Islam mengalami kemunduran dari berbagai sisi yang ada, ekonomika, kemudian problem peperangan dan seterusnya, maka ketika dia gembira dengan ujian yang menimpa kaum muslimin, ini maka kita harus hati-hati. Bisa jadi ini adalah nifaq i'tiqad yang mengeluarkan kita dari ajaran Islam. Dan yang terakhir adalah benci jika ada syariat Islam yang berkembang, yang maju. Contohnya kebanyakan kaum muslimin misalnya telah melaksanakan sholat berjamaah, maka ini sebuah kemajuan bagi kaum muslimin dan dia tidak senang dengan hal tersebut. Membenci syariat jilbab misalnya, maka ini juga termasuk nifaq i'tiqadi. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini jenis nifaq yang pertama. Nifaq yang kedua, sedangkan nifaq yang kedua yaitu adalah nifaq amali. Nifaq yang bersifatnya amalan. Contoh nifaq yang bersifat amalan itu sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayatul munafiqi thalathatun. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Idza hadatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia membuat janji maka dia mengingkarinya. Wa idza tumina khana, apabila dia diberi amanah maka dia khianat. Diberikan amanah untuk jual beli misalnya, diberikan amanah untuk memerintah misalnya, dan amanah-amanah yang lainnya, namun dia mendustakannya. Mendustakannya.
Maka ini disebut dengan contoh-contoh nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi, maka eh, tadi seseorang nifaq amali, ya, maka seseorang melakukan beberapa amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang disebutkan oleh Rasulullah tadi, suka berdusta, suka mengingkari janji, kemudian berkhianat, itu adalah nifaq amali yang sifatnya amalan, dan ini juga disebut dengan nifaq asghar, nifaq yang kecil. Sebagaimana ada dosa besar, maka ada dosa kecil. Ada nifaq akbar besar, maka ada nifaq asghar. Nifaq asghar. Maka ini konsekuensinya tidak menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Tidak kalau serta-merta keluar dari agama Islam. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, berbicara tentang nifaq i'tiqadi yang baru saja kita sebutkan, maka eh, catatannya adalah perbuatan ini itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dan ini terjadi, perbuatan kemunafikan itu terjadi setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Ya. Jadi saat di Makkah itu tidak ada orang munafik. Kemudian adapun saat beliau telah hijrah ke kota Madinah, ya, dan selang beberapa tahun, disebutkan setelah 2 tahun, maka bermunculanlah orang-orang munafik di sekitar para sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja perbuatan ini telah ada, apalagi zaman sekarang, jamaah sekalian. Di zaman Rasulullah saja ada, apalagi di zaman sekarang. Mereka yang bertemu langsung dengan Rasulullah, mendengarkan kajian Rasulullah, itu ada orang munafik. Bagaimana dengan hari ini ataupun zaman sekarang? Tentunya lebih banyak lagi. Ya, lebih banyak lagi. Ini catatan pertama, jamaah yang dimuliakan Allah. Catatan yang kedua, catatan yang kedua, bahwa perbuatan seperti ini hanya dilakukan oleh kaum zindik, ya. Perbuatan ini hanya dilakukan oleh orang-orang zindik. Oke. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini sebab yang pertama. Mengapa pelaku, ya, ataupun orang yang membenci syariat Islam dihukumi sebagai orang yang telah keluar dari Islam. Selanjutnya, sebab yang kedua, jemaah sekalian, adalah karena ini bertentangan dengan syarat la ilaha illallah. Ya. Kalimat la ilaha illallah yang sering kita ucapkan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kalimat la ilaha illallah ini memiliki beberapa syarat. Nah, di antara syarat-syarat itu adalah al-mahabbah. Kita bisa buka kembali syarat-syarat la ilaha illallah, maka di antaranya itu adalah al-mahabbah. Apa makna al-mahabbah? Yaitu seseorang mencintai Allah dan Rasulnya serta, ya, ajaran Islam. Jadi selain dia mencintai Allah, mencintai Rasulullah, maka dia juga berkewajiban untuk mencintai, ya, syariat Islam. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 65. Bapak Ibu sekalian, silahkan dibuka surat An-Nisa ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja
mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabb demi Rabb la yu'minuna." Mereka tidak akan beriman. Mereka belum bisa disebut sebagai orang yang beriman. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Hingga mereka meminta dirimu sebagai penengah ataupun hakim terhadap apa yang diperselisihkan manusia. Bisa jadi berselisih tentang pekerjaan, berselisih tentang tanah, berselisih tentang segala hal. Maka dengan kita ketika seseorang mengembalikan segala hukumnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tsumma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian mereka tidak mendapatkan rasa berat di dalam hati mereka saat beribadah kepada Allah. Baik. Dan mereka menerimanya dengan sangat-sangat baik. Maka dari sini jemaah yang dimuliakan Allah, kita perhatikan orang yang membenci syariat Islam, orang yang membenci syariat Islam. Sebelumnya tadi kita jelaskan pada poin yang pertama, mengapa orang yang membenci syariat Islam itu disebut sebagai bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kita sudah sebutkan tadi nifak i'tiqadi dan nifak amali. Maka mana bagian dari nifak i'tiqadi yang menunjukkan bahwasannya membenci syariat Islam itu termasuk hal yang membatalkan keislaman seseorang. Maka pada poin yang mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah ataupun mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah itu maknanya adalah syariat. Jadi kalau orang mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah, maka maknanya adalah membenci ataupun membenci apa yang dibawa oleh Rasul, maka dia telah membenci agama Islam, syariat Islam. Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi sebab yang kedua adalah bahwa orang yang membenci syariat Islam itu di dalam hatinya tidak terdapat mahabbah, tidak terdapat rasa cinta kepada Allah, Rasulnya, serta agama Islam. Kayak ini kita harus hati-hati. Ya, bagaimana orang yang mengaku Muslim, sedangkan dia membenci syariat Islam, maka ini tidak baik dan tidak benar. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, yang ketiga, sebab yang ketiga, seorang itu membenci syariat Islam disebut keluar dari agama Islam karena termasuk juga kalau tadi syarat la ilaha illallah adalah al-mahabbah, maka dia tidak memiliki mahabbah di dalam hatinya, maka termasuk juga syarat la ilaha illallah itu adalah al-inqiyad. Al-inqiyad itu artinya adalah tunduk dan patuh. Terhadap siapa? Terhadap Allah, Rasulnya, serta agama Islam, syariat Islam. Jadi ini merupakan syarat la ilaha illallah. Memiliki ketundukan dan kepatuhan terhadap syariat Islam. Maka dalilnya tadi adalah mereka tidak beriman kepadamu hingga mereka menyerahkan tunduk terhadap ketetapanmu, wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Saya tunduk, saya patuh terhadap syariat Islam
syarat Islam, maka ini merupakan sebab ketiga seorang yang membenci syariat Islam itu bisa keluar dari agama Islam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun selanjutnya apa dalil-dalil ya yang menjelaskan bahwa orang itu kalau dia membenci syariat Islam itu bisa menyebabkan dia kufur, bisa menyebabkan dia ya, tidak mau beribadah kepada Allah. Maka dalam hal ini terdapat dalil-dalil yang tegas maupun yang secara makna itu menunjukkan akan larangan membenci syariat Islam, ya, maka dalil ada beberapa dalil-dalilnya. Yang pertama adalah dalam surat Muhammad ayat dalam surat Muhammad ayat 8 hingga ayat 9. Ayat 8 hingga ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'maluhum." Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad ayat 8 hingga ayat 9 itu menegaskan, dan adapun orang-orang kafir ya, maka mereka akan mendapatkan kerugian dan mereka akan mendapatkan kesesatan setelah keluar dari perkataan ini. Jadi Allah menyebutkan, dan adapun orang-orang kafir itu mereka akan mendapatkan kecelakaan dan mereka akan tersesat, akan hilang perbuatan amalan mereka. Apa sebabnya? Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah. Hal itu dikarenakan mereka membenci apa-apa yang Allah turunkan. Ya, fa ahbata a'maluhum. Maka terhapuslah seluruh amalan-amalan mereka. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, ini dalil pertama yang menjelaskan bahwa orang yang membenci syariat Islam itu bisa keluar dari ajaran Islam. Karena tadi di dalam ayat ini Allah menyebutkan orang yang membenci syariat Islam, membenci apa yang Allah turunkan, maka itu bisa menggugurkan dosa-dosanya, artinya bisa menghilangkan dosa-dosanya, bisa menghilangkan amalan-amalan mereka. Ini sangat berbahaya sekali, sangat berbahaya sekali. Baik. Ini dalil yang pertama tegas. Ya, orang kafir itu celaka karena apa? Mereka membenci syarat Islam, membenci apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Maka terhapuslah seluruh amalan ini. Nah, kalimat terhapusnya seluruh amalannya itu menunjukkan bahwa orang yang membenci syarat Islam itu keluar dari agama Islam. Kemudian ini kalau tadi adalah dalil yang sangat tegas, yang sangat jelas. Sedangkan berikut ini adalah dalil yang menjelaskan juga bahwa orang yang membenci syariat Islam itu ya, bisa keluar dari Islam. Karena apa? Dalilnya dalam surat At-Taubah ayat 54. Allah menyebutkan, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri orang-orang kafir itu apa, jemaah sekalian? Ciri orang-orang kafir itu adalah membenci syariat Islam. Coba kita perhatikan, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum. Ya.
Dan tidaklah sebab yang menyebabkan amalan infak mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan karena mereka annahum kafaru billah, karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, wala ya'tuna salata illa wa hum kusala, dan tidaklah mereka melaksanakan salat kecuali dengan ya, malas-malasan. Wala yunfikuna illa wa hum karihun, dan tidaklah mereka berinfak kecuali ya, dengan membenci amalan tersebut. Mereka berinfak tapi ya mereka benci mengeluarkan infaknya itu, dan mereka hanya melakukannya untuk agar tidak diganggu dan lain sebagainya. Ini adalah ciri orang-orang kafir yang membenci syariat Islam. Ya. Tadi kalimatnya wala yunfiquna illa wa hum karihun, dan tidaklah mereka berinfak kecuali karena sifat malasnya itu. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah. Begitu juga nanti orang-orang munafik juga demikian. Ya, orang-orang munafik juga demikian. Maka dalam surat At-Taubah ayat 81 nanti silahkan dibuka. Ini yang menjelaskan tentang isyarat. Ya, dalil Al-Quran yang menjelaskan bahwa orang yang membenci syariat Islam itu bisa keluar dari agama Islam. Karena itu pertama tadi termasuk perbuatan orang-orang kafir, ya, perbuatan ciri orang-orang kafir dan ciri orang-orang munafik. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita bahas tentang contoh-contoh perbuatan yang membenci syariat Islam. Contoh-contoh perbuatan yang membenci syariat Islam. Secara umum, dalilnya adalah kita menggunakan surat Muhammad ayat 9 itu tadi. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Ya. Allah menyebutkan orang yang membenci syariat Islam itu Allah sebutkan di dalam ayat ini. Dzalika bi annahum. Hal itu dikarenakan orang-orang kafir. Mengapa orang-orang kafir itu celaka, tersesat? Karena mereka ya membenci ma anzalallah, segala hal yang diturunkan oleh Allah. Nah, segala hal yang diturunkan oleh Allah ini, kalau kita belajar bahasa Arab, ma anzalallah menggunakan ma ya mausulah, artinya ma yang bermakna umum. Hal-hal apa saja yang diturunkan oleh Allah ya, dan seorang membencinya, maka dia termasuk orang yang membenci syariat. Jadi membenci syariat Islam itu bentuknya sangat banyak sekali jemaah sekalian. Ya. Karena keumuman lafaz dari ayat surat Muhammad ayat 9 itu. Baik. Nah, ada pun beberapa hal-hal yang eh, termasuk termasuk contoh eh, membenci syariat Islam. Contohnya adalah misalnya membenci perkataan Nabi, ya, atau membenci perbuatan Nabi, atau membenci berbagai masalah, ya, masalah-masalah akidah, masalah-masalah fikih, masalah-masalah yang sifatnya pokok maupun yang sifatnya cabang. Maka kalau seorang membenci kelima hal ini, ya, maka dia telah eh, apa namanya, telah termasuk tergolong orang-orang yang membenci syariat Islam. Contohnya tadi dan ini
tidak ada yang melakukannya kecuali orang kaum zindik saja. Zindik itu apa, jamaah sekalian? Mereka menampakkan perbuatan kemunafikan mereka secara terang-terangan. Itu disebut dengan kaum zindik ataupun kaum liberal, ya, sekuler. Maka mereka sangat benci terhadap syariat-syariat. Contohnya apa? Membenci syariat waris. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Seorang laki-laki itu berhak mendapatkan warisan dua kali lipat dari jatah wanita, perempuan. Maka kalau ada orang mengatakan, saya tidak setuju dengan syariat waris ini, ya, karena ini syariatnya sudah ketinggalan dan seterusnya. Maka saya tidak mau pembagian waris saya menggunakan aturan agama Islam, tapi mau dengan aturan-aturan yang lainnya. Ini termasuk membenci syariat waris. Termasuk juga membenci syariat jilbab. Ya, syariat jilbab. Dahulu di Indonesia saja, Islamfobia, terutama terhadap atribut-atribut keislaman, ya, jilbab panjang, kemudian celana yang di atas mata kaki dan yang lainnya itu sering diperdebatkan. Termasuk juga masalah jilbab ini. Banyak orang yang mengatakan bahwasanya jilbab itu bukan termasuk syariat Islam. Jilbab itu hanya sekedar adat orang-orang Arab saja. Ya. Orang-orang Arab saja. Maka ini tidak benar. Tidak benar. Kemudian yang lainnya membenci praktek hudud. Di sebagian tempat di Aceh itu, maka kalau ada orang yang berzina atau minum khamar ataupun yang lainnya, maka itu akan dihukum hudud, ya, apakah dicambuk atau yang hukuman-hukuman yang lainnya. Maka ada orang juga yang membenci syariat Islam, ya, berupa praktek hudud ini. Termasuk juga benci terhadap akidah al-wala wal bara, ya, membenci terhadap akidah al-wala wal bara. Maka ini juga termasuk hal yang dilakukan oleh para pembenci syariat. Ada juga membenci syariat poligami, membenci syariat zakat dan haji. Maka ini yang harus senantiasa kita upayakan. Artinya jangan sampai ya, kita melakukannya. Jangan sampai kita melakukan. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, poin yang terakhir adalah beberapa catatan penting. Catatan penting yang pertama, ya, kebencian terhadap syariat Islam itu tidak sama ataupun tidak bisa disamakan dengan seseorang yang belum siap ataupun masih berat untuk mengamalkan, ya, ataupun mengajarkan syariat Islam. Jadi kalau ada, ya, harus kita bedakan antara membenci syariat Islam dengan orang yang belum siap untuk melaksanakan syariat Islam. Contohnya adalah dia sangat berat sekali untuk pergi sholat ke masjid 5 waktu. Nah, apakah orang yang belum siap ataupun masih merasa berat dalam menjalankan syariat itu secara otomatis dia disebut sebagai pembenci syariat Islam? Belum tentu. Ya, belum tentu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, jadi orang yang kebencian terhadap syariat Islam itu sekali lagi tidak menjadikan seseorang itu secara otomatis
orang yang belum siap ataupun masih merasa berat itu secara otomatis dia bukan termasuk orang yang membenci syariat Islam. Ini catatan yang pertama. Karena perbuatan apa namanya seperti ini, keyakinan seperti ini itu dilakukan oleh kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu kalau ada orang yang misalnya dia belum bisa melakukan suatu hal, belum bisa melakukan suatu hal, merasa berat, masih belum siap, maka itu menunjukkan bahwasanya imannya masih lemah sehingga dia belum mau mengerjakan syarat. Maka kalau membenci syarat Islam itu tadi bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, sedangkan belum siap ataupun masih berat menjalankan syariat, itu hanya akan sekedar ya eh, tidak mengeluarkan seseorang dari Islam dan itu menunjukkan akan kelemahan iman. Ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua, hal-hal yang tidak melazimkan seseorang disebut pembenci syariat Islam. Ya. Jadi kalau misalnya, contohnya, para pelaku dosa besar itu apakah ketika dia melakukan dosa besar menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam ataupun disebut sebagai pembenci syariat belum tentu. Jadi ada pelaku dosa besar nih Pak. Apakah dia zina, minum khamar ataupun korupsi dan yang lainnya, maka ya, orang ya orang yang seperti ini ya melakukan perbuatan dosa besar, maka dia secara tidak otomatis disebut sebagai pembenci syariat. Karena sekali lagi ada sebagian orang yang melazimkan orang kalau dia berbuat seperti ini pasti dia akan seperti ini, belum tentu. Pelaku dosa besar bisa jadi dia melakukan dosa tersebut, namun dia tetap meyakini bahwasannya hal itu adalah dosa besar dan dia secara otomatis tidak menyebabkan keluar dari ajaran Islam. Ya, hey. Dan catatan yang terakhir, orang yang melaksanakan syariat Islam, dia sholat, dia bayar zakat, dia melakukan ibadah ini dan itu dan seterusnya. Ya, namun namun bisa jadi dia justru orang yang membenci syariat Islam. Dia melaksanakan sholat dan seterusnya yang menunjukkan akan eh, apa namanya dia melaksanakan syariat Islam, namun dia di dalam hatinya terdapat kebencian yang sangat besar sekali terhadap syariat Islam. Maka ini bisa menyebabkan seseorang keluar dari ajaran Islam. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Eh, Selebihnya waktu kita berikan kepada jamaah jika ada yang ingin ditanya, maka kami persilahkan. Ya, yang serta online jika ada yang ditanyakan, mau ditanyakan kami persilahkan. Ini tadi uh, yang tadi kan kita jelaskan ada pembuktian, tapi dia melakukan kesalahan Ya, yang pertama ya. Nah, apakah dia cuma dihukum sebagai sekali dan harus tambah kali ya? Atau dia harus lebih banyak yang pertama? Kedua, ini kita sudah jelaskan. Nah, saya tadi mau nanya, tapi belum melaksanakan. Dia tidak mungkin, tapi belum melaksanakan. Ini kan dia tetap meyakini syariat itu
betul, cuman dia belum atau dia belum juga, tapi dia yakin juga itu adalah syariat. Gitu. Nah, uh, bagaimana dengan yang putus Ustaz? Tur ini kan kadang-kadang dia sholat jemaah, tapi kayaknya sekarang tuh lagi males banget gitu kan. Tapi dia tidak ini, kan dia sudah tahu ilmunya. Gimana? Yang kedua Ustaz, Ustaz kan sekarang ini berkembang suatu golongan singkat Quran. Singkat Quran tapi tidak menggunakan hadis dan sunnah. Nah, itu bagaimana Ustaz? Yaitu Ustaz. Pertama, apakah pertama tadi yang apa, yang beramal tapi ada sedikit justru apakah baru atau Baik, jadi jemaah sekalian, fenomena orang dia melaksanakan syariat, tapi terlihat dari sikapnya, ya, perbuatannya, ucapannya itu dia membenci syariat Islam. Contohnya adalah ini kasus ada seorang profesor, dia menggunakan jilbab. Tapi artinya secara apa namanya zahir dia adalah seorang muslimah, ya, yang taat mau pakai jilbab. Tapi terdapat terdapat kebenciannya terhadap syariat Islam, penolakannya terhadap syariat Islam. Ya, dia pembela apa namanya perilaku homoseksual, ya, ataupun perbuatan zina, dengan mengatakan ngapain apa namanya Islam ataupun Tuhan, kalau katanya Allah, ya, itu mengurusi urusan ranjang, ya. Apa urusannya Allah dengan urusan ranjang, urusan kemaluan, waliyadzubillah. Ini sebagai contoh bahwa terkadang seseorang itu dia secara zahirnya, ya, mengamalkan syariat Islam, namun, ya, di sisi lain dia membenci syariat Islam. Maka ini yang eh, perlu kita berikan catatannya. Orang yang melaksanakan syariat Islam, ya, orang yang melaksanakan syariat Islam itu dia bisa jadi benci terhadap syariat Islam itu. Ya. Ini karena apa? Ya, pertama, kejahilan, ketidaktahuan, maka dia harus belajar dan seterusnya. Ya, harus belajar dan seterusnya. Baik. Ya, eh, kalau lebih baiknya ketika apa namanya dia sadar dan menyadari kesalahannya, dia bertaubat kepada Allah dari hal tersebut, ya, eh, apa namanya karena kalau untuk mengucapkan kembali dua kalimat syahadat itu ketika misalnya dia dihukumi, misalnya ada pemerintahan menghukumi karena Anda melakukan seperti ini, maka Anda statusnya keluar dari Islam. Setelah itu dia belajar dan mengoreksi diri, akhirnya ketika dia menyadari kesalahannya, dia dianjurkan untuk tadi, ya, mengucapkan dua kalimat syahadat lagi. Dan dua kalimat syahadat lagi ketika para ulama telah menfatwakan, ya, menetapkan, ataupun hakim misalnya menetapkan dia telah keluar dari ajaran Islam. Tapi kalau karena ketidaktahuan dan seterusnya,
maka dia cukup beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah dari perbuatannya tersebut. Seperti itu. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua tadi, ya, baik. Jadi ini juga ya beberapa catatan penting harus dibedakan antara seorang yang membenci syariat Islam dengan orang yang belum siap ataupun masih berat untuk menjalankan syariat. Artinya ini tidak bisa disamakan, ya, tidak bisa disamakan. Sebagai contoh adalah pada zaman Rasulullah itu, ya, pada zaman Rasulullah eh, terutama lebih spesifiknya di perang Badar. Sebagian sahabat ketika pada perang Badar, maka mereka berat, ya, ataupun yang merasa belum siap untuk ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Beratnya sebagian para sahabat untuk ikut berperang bersama Rasulullah di perang Badar ini bukan karena mereka membenci syariat Islam, ya, tapi mereka belum siap untuk apa namanya melakukan eh, ibadah tersebut. Ya, maka dari sini orang yang belum siap, merasa berat untuk menjalankan syariat Islam itu menunjukkan akan kelemahan imannya. Maka dia harus terus meningkatkan keimanannya, memaksakan dirinya, melatih dirinya untuk agar bisa ringan di dalam menjalankan syariat tersebut. Dan itu bukan tidak secara otomatis mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Sama juga dengan orang yang futur. Maka bagi orang yang futur, maka yang pertama kaidahnya itu adalah eh, ya, minimal jangan sampai dia meninggalkan ibadah-ibadah yang sifatnya wajib. Kalau seseorang dalam kondisi futur itu artinya sedang kondisi imannya sedang down, sedang lemah, sehingga dia tidak semangat untuk ibadah. Maka kuncinya adalah boleh ya dia mungkin lemah untuk berat untuk melakukan ibadah yang sunnah, namun ibadah-ibadah yang wajib jangan sampai dia tinggalkan. Eh, Allah alam. Kemudian yang ketiga tadi Pak, ya orang yang apa namanya termasuk orang yang ingkar sunnah, ya ingkar sunnah. Kalau orang yang apa namanya menerima Al-Quran tapi tidak menerima hadis-hadis Nabi, ya maka ini kelompok disebut dengan ingkar sunnah, mengingkari sunnah. Maka mereka termasuk orang yang membenci syariat, ya membenci syariat Islam, ya membenci syariat Islam. Karena tadi eh, konsekuensi daripada la ilaha illallah, konsekuensi daripada keimanan itu adalah seseorang ya menerima tunduk dan patuh terhadap syariat Islam. Baik. Eh, Demikian mungkin yang peserta online ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, silakan. Tadi saya sudah ngetik tapi belum terbaca. Ini, Tat, keluarga saya kan ada yang pindah agama masuk Kristen. Ya. Dan saya berusaha menasehatin saya sendiri, berusaha sebisanya gitu. Rela dan tidak disukai saudara yang lain. Dan saudara dia sendiri yang kandung membiarkan gitu, faktor nggak enak, faktor takut ribut. Jadi masing-masing katanya. Gimana, Tat? Apakah bisa mengeluarkan kita dari Islam? Syukran. Baik. Eh,
Jadi kalau seorang itu murtad dari agama Islam, maka eh, kewajiban sebagai seorang muslim atau saudaranya atau yang lainnya pertama adalah mendakwahinya, menasihatinya. Bisa jadi ada hal-hal yang sama ya pada dirinya, pada pemahamannya sehingga dia memilih untuk murtad itu tadi. Maka pertama yang harus kita lakukan adalah mendakwahinya, ya, mendakwahinya. Tidak ada masalah apa namanya. eh, jangan sampai karena sungkan dan seterusnya seseorang meninggalkan kewajiban ini, kewajiban untuk menasihati ya dan mendakwahi. Itu urusan mau diterima atau tidak, maka itu bukan menjadi tanggung jawab kita, bukan menjadi beban kita. Itu adalah ya urusan Allah Subhanahu wa taala karena kaitan dengan hidayah. Namun kewajiban kita adalah wa ma'alaina illal bala. Kewajiban kita hanyalah menyampaikan itu. Ketika kita telah menyampaikan, artinya tanggung jawab kita, kewajiban kita telah gugur berupa memberikan nasihat dan dakwah itu sendiri. Maka jangan sampai karena alasan tidak enak, sungkan menyebabkan kita tidak melaksanakan apa namanya memberikan nasihat ataupun mendakwahi itu tadi. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Lakukan perbuatan yang contohnya eh, jadi jemaah sekalian, orang yang berbuat dosa-dosa besar itu pertama tadi sudah kita sampaikan bahwa orang yang ada beberapa hal-hal yang tidak melazimkan seseorang disebut membenci syariat Islam. Artinya ada beberapa hal-hal yang jika dilakukan itu tidak menjadi hal otomatis membuat dia disebut sebagai dilabeli sebagai pembenci syariat Islam. Contohnya apa? Perbuatan dosa besar. Orang melakukan dosa besar itu tidak otomatis disebut sebagai pembenci syariat Islam. Meskipun dia berulang-ulang kali melakukannya. Suatu ketika ada sahabat Rasulullah yang dia itu suka ataupun hobi minum minuman keras, ya, minum minuman keras khamar. Maka beberapa kali sudah dicambuk ya sebagai bentuk hukuman. Maka suatu ketika ada sahabat yang melaknatnya, ya, laknat kamu, ya, karena sering minum khamar itu tadi. Maka Rasulullah menegurnya, ya, janganlah la tal'anuhu fa innallaha yuhibbullah wa rasulah. Janganlah kalian melaknatnya karena apa? Dia mencintai Allah dan Rasul. Artinya apa jemaah sekalian? Bisa jadi orang yang berbuat dosa besar itu dia meyakini bahwasanya itu adalah perbuatan dosa, ya, dan dia tidak membenci syariat Islam,
Contoh saya tidak saya apa namanya membenci larangan Allah. Kenapa sih Islam itu melarang perbuatan zina, perbuatan minum khamar? Ya, artinya dia tidak membenci syariat Islam itu tadi. Namun kenapa dia melakukan hal tersebut? Karena dia mengakui bahwasannya imannya lemah. Nah, dalam hal ini, pertama dia tidak disebut sebagai orang yang membenci syariat Islam sehingga membuat dia keluar dari Islam. Itu dia melakukan dosa besar dia. Ya, kemudian imannya lemah dia. Maka kewajiban kita adalah ya menasihati. Ya, kalau ada aturan pemerintah misalnya perda atau yang lainnya adanya hukuman takzir maka dia ditakzir dihukum ya. Ataupun misalnya hukuman yang lainnya ya maka boleh kita melakukannya karena perbuatan dosa besarnya itu. Tapi yang pasti yang harus kita lakukan adalah pertama menasihatinya, ya. Kemudian kalau dalam skup pemerintahan adanya hukuman, maka diberlakukan hukuman tersebut dengan harapan orang tersebut sadar itu. Adapun setelah itu, ya dia ada perubahan atau tidak, maka itu bukan menjadi tanggung jawab kita. Itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallah. Cukup? Ya. Baik, jamaah yang dimudahkan Allah. Demikian yang bisa kita kaji dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Pembahasan terkait dengan pembatal keislaman, yaitu membenci syariat Islam, ini telah kita jelaskan. Semoga kita bisa menghindarkan diri kita dari perbuatan ini, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufik. Wallahu a'lam, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita akhiri dan sempurnakan majlis kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi